wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diki Pratama dari kelas 2D Ilmu Komunikasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Munawati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas EKT 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada video ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Membangun Paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Latar belakang dari materi ini adalah perkembangan sains dan teknologi modern yang telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini juga memunculkan berbagai tantangan dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, para ulama dan cendekiawan muslim telah berusaha untuk membangun paradigma Qur'ani yang dapat diaplikasikan dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Selanjutnya ada pengertian sains dan teknologi. Pertama itu ada pengertian sains. Sains adalah serapan dari kata bahasa Inggris science yang diambil dari kata scientia yang berarti ilmu pengetahuan, atau dapat disingkat sains itu adalah ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya adalah pengertian teknologi. Secara umum dapat dikatakan bahwa teknologi adalah sesuatu yang dapat meninggikan harkat umat manusia. Selain itu, teknologi juga dapat dikatakan sebagai penerapan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, teknologi adalah perkembangan manusia dalam menggali ilmu pengetahuan yang menghasilkan penemuan alat mesin yang dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Selanjutnya ada perkembangan sains dan teknologi. Perkembangan teknologi tidak terlepas dari adanya perkembangan dalam bidang sains yang juga telah berlangsung dengan pesat sekali, terutama sejak abad 19 hingga sekarang. Awal mula sejarah mengatakan bahwa perkembangan teknologi tidak ada hubungannya dengan perkembangan sains. Namun kemudian kenyataan bahwa perkembangan sains itu mengakibatkan perkembangan teknologi dan sebaliknya tidak dapat dipungkiri, atau dengan kata lain, sains dan teknologi itu saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya ada paradigma hubungan agama dengan iptek. Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya, terdapat 3 jenis paradigma. Yang pertama itu ada paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. Sebab dalam ideologi sekularisme barat, agama telah dipisahkan dari kehidupan. Jadi dari dalam paradigma ini, agama itu dibatasi dan tidak dinafikan. Selanjutnya itu ada paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada hubungannya dan kaitannya apapun dengan iptek. Iptek bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Atau dalam kata lain, paradigma ini sangat mirip dengan paradigma sekuler, namun paradigma ini lebih ekstrim karena dalam paradigma sosialis ini agama itu tidak dianggap sama sekali atau dianggap tidak ada sama sekali dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga itu ada paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan manusia. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Jadi dalam paradigma ini meyakini bahwa agama itu adalah dasar yang mengatur kehidupan manusia dan agama adalah dasar ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran.
Dalam menggunakan dan mengamalkan ilmu dan teknologi, seorang muslim harus menjadikan akidah Islam sebagai paradigma atau cara pandang dalam landasan pemikiran. Bukan berarti menjadikan akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maksudnya itu, kita sebagai muslim itu harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dengan bijak. Standar syariah Islam ini itu fungsinya itu untuk mengatur bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek didasarkan pada ketentuan halal dan haram atau hukum-hukum syariat Islam. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek dan pengembangan seni juga jika sudah dihalalkan oleh syariat Islam. Namun sebaliknya, umat muslim itu dilarang menggunakan atau memanfaatkan iptek apabila sudah diharamkan oleh syariat Islam, walaupun menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikutnya ada dampak dan tantangan penggunaan iptek. Yang pertama itu ada dampak positif dalam penggunaan iptek. Jadi dampak positif penggunaan iptek itu ada beberapa. Yang pertama itu, iptek dapat memenuhi kebutuhan manusia sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, iptek dapat memenuhi manusia terhadap kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, iptek dapat memenuhi kebutuhan manusia terhadap kesehatan. Yang keempat, iptek dapat memenuhi manusia terhadap kebutuhan hiburan. Dan yang kelima, iptek dapat memenuhi manusia terhadap kebutuhan keamanan. Selain dampak positif, iptek juga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Yang pertama itu ada penyalahgunaan jasa, komunikasi dan informasi untuk kejahatan. Yang kedua, bergaya hidup konsumtif dan banyak pengangguran. Yang ketiga, terjadinya kemerosotan moral. Yang keempat, penyalahgunaan ilmu pengetahuan untuk kejahatan. Selain dampak positif dan dampak negatif, penggunaan iptek juga ada tantangannya tersendiri. Salah satunya itu adalah terdapatnya kecenderungan perubahan sistem nilai untuk meninggalkan sistem nilai yang telah ada seperti agama. Yang kedua, standar kehidupan dilaksanakan oleh kekuatan yang berpijak pada materialisme dan sekulerisme. Dan yang ketiga, adanya dimensi besar dari masyarakat modern yang berupa pemusatan pengetahuan teoritis. Selanjutnya itu adalah sikap muslim terhadap iptek. Sikap kita sebagai umat muslim dalam menanggapi iptek itu tentunya harus menanggapi dengan bijak. Caranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada resesif. Resesif itu artinya kita harus menerimanya dengan bijak. Jangan sampai kita menolaknya terhadap perkembangan iptek. Kemajuan iptek itu tidak bisa ditolak. Atau dengan kata lain, perkembangan iptek itu harus kita terima apa adanya dan kita tidak bisa menolaknya. Dan yang kedua itu selektif atau memilih. Jadi kita sebagai umat muslim itu harus bisa memilih perkembangan iptek yang baik dan mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran, hadis, dan sunnah, tentu kita bisa melakukan hal itu. Yang ketiga ada digesif. Digesif itu adalah mengarahkan ilmu pengetahuan teknologi untuk amal dan ma'ruf nahi munkar. Yang keempat ada adaptif. Adaptif itu penyesuaian. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan jati diri kita sebagai muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam. Dan yang terakhir itu ada transmitif. Transmitif itu ada pengembangan iptek. Jadi kita bisa memanfaatkan iptek atau bisa mengembangkan iptek sebagai sarana untuk penyiaran agama Islam. Contohnya itu dengan adanya Al-Quran seluler dan Al-Quran digital di era sekarang.
Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya paparkan dalam video ini adalah dengan membangun paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern, umat muslim diharapkan dapat memanfaatkan sains dan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, paradigma Qurani juga dapat membantu umat muslim dalam memahami sains dan teknologi secara holistik, sehingga tidak terjebak dalam pandangan sempit yang hanya berorientasi pada keuntungan materi semata. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.